Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Misafa, Senin 12 Februari 2024, hari biasa, pekan biasa yang ke-6. Renungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13 dengan tema iman yang kuat tak akan pernah menyerah. Kita buka renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perikop Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13 menceritakan Yesus yang dicobai oleh orang-orang Farisi dengan meminta kepadanya suatu tanda dari surga. Mendengar permintaan mereka, Yesus mengeluh di dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Yesus tidak memberikan suatu tanda apapun kepada mereka sebab hati mereka jahat. Jawaban Yesus dalam Injil Markus ini berbeda dengan Injil Matius. Perikop Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42, Yesus memberikan suatu jawaban yang pasti kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus yang menubuatkan tentang akhir hidup Yesus yang menjadi tanda kasih Allah dan keselamatan manusia. Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, kita adalah komunitas para murid yang percaya kepada Kristus. Meskipun tidak melihat dan mengalami langsung karya-karya ajaib yang dibuat oleh Tuhan Yesus sebagai tanda kehadiran konkret kerajaan Allah di dunia ini. Dalam kehidupan iman kita, barangkali kita juga mengalami dua perasaan yang berbeda. Pertama, kita ditantang oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, kita menantang Allah dengan meminta suatu tanda darinya. Sahabat Rema yang terkasih, tugas pokok kita sebagai murid-murid Kristus adalah mewartakan sabda Allah melalui perkataan dan perbuatan cinta kasih kita kepada sesama dan alam semesta ini sebagai pengungkapan dan perwujudan kehadiran Allah di dunia ini. Namun, kehadiran kita yang percaya kepada Kristus yang membawa keselamatan seringkali mendapat respon yang tidak baik dari orang-orang yang menuntut suatu tanda dari iman kita kepada Allah di surga. Iman kita ditantang. Bahkan kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang menjelek-jelekan iman kita kepada Kristus, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan menggoyahkan iman kita, meskipun kita telah melakukan banyak hal baik kepada mereka. Mereka seperti orang-orang Farisi yang selalu mengikuti Yesus kemana saja dan melihat karya-karya ajaib yang dibuat Yesus demi keselamatan mereka yang menderita. Namun, tetap saja mereka tidak mau percaya kepada Kristus karena kedegilan hati mereka. Selain itu, pada situasi yang berbeda, kadang-kala kita menantang Allah dengan menuntut suatu tanda darinya karena suatu pergulatan atau permohonan yang kita alami. Kita menginginkan suatu jawaban yang pasti atas persoalan yang sedang kita hadapi atau petunjuk-petunjuk Allah untuk kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Inilah gambaran orang-orang yang kurang percaya, khawatir, gelisah, dan ragu-ragu akan hari esok. Terkadang iman yang menuntut suatu tanda seperti itu membuat banyak orang menjadi depresi, frustrasi, dan bahkan sakit. Bahkan bisa membuat orang-orang beriman berpaling dari imannya kepada Kristus. Sahabat Rema yang terkasih, Yesus telah memberikan teladan iman yang kuat kepada kita. Dia tidak menyerah di hadapan orang-orang Farisi. Tidaklah berguna meyakinkan orang yang karena kedegilan hatinya tidak mau percaya. Karena itu, kita harus memiliki iman yang kuat kepada Kristus. Kita mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias yang telah dijanjikan Allah, yang mendatangkan
tahun rahmat Tuhan, membebaskan setiap kita dari berbagai macam penderitaan di dunia ini. Dialah Allah yang dapat menjadikan segala sesuatu baik dan indah pada waktunya. Kita hanya perlu pasrah, melaksanakan sabda-sabdanya dengan setia, dan membiarkan Allah yang berkarya dalam hidup kita. Dengan kekuatan iman ini, marilah kita sungguh percaya kepadanya dan terus mewartakan Kristus sebagai pengantara satu-satunya kepada Allah yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan abadi kepada semakin banyak orang di dunia ini. Semoga Tuhan dan doa-doa Bunda Maria selalu menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.